Shalom. Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 21. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 21. Saudara-saudara, kita akan membacanya dengan berbalasan. Saya membaca ayat pertama, jemaat ayat kedua. Saya membaca ayat 3, jemaat ayat keempat, dan seterusnya sampai ayat 21. Sidang di Yerusalem. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Ayat 2. Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul yang penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantara mereka. Tetapi beberapa dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk mengikuti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah memilih aku di antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tumpuk murid-murid itu suatu hukum yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mukjizat yang dilakukan Allah dengan perantara mereka di tengah-tengah bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Bahwa sejak semula Allah memberikan rahmat kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Daud yang telah roboh, lalu Tuhan yang akan dibangun kembali dan akan kuteguhkan. Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikian firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Telah ditetapi dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka berbagi dan makanan yang telah diciptakan kepada Allah dari pertempuran yang mati Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Kita tahu bahwa sebenarnya sejak semula jemaat Kristen itu muncul dari dua kalangan. Yang pertama dari kalangan Yahudi. Orang-orang Yahudi yang menjadi percaya, yaitu mulai dari 12 murid Yesus, para rasul, lalu 70 murid Yesus yang disebutkan dalam Lukas pasal 10, dan kemudian menyebar ke bangsa lain yang pangkalan pertamanya adalah Antiokhia. Jadi ada dua jemaat, yang pertama adalah umat Kristen Yahudi di Yerusalem, yang dalam sejarah gereja dipimpin oleh Rasul Yakobus saudara Kristus. Yang kedua adalah jemaat di Antiokhia. Jemaat di Antiokhia itu adalah pengembangan Injil untuk bangsa bukan Yahudi. Kita membaca ada dua istilah yang diterapkan untuk dua kelompok murid Yesus ini. Yang pertama, murid-murid Yesus yang ada di Yerusalem, murid-murid Yesus yang berlatar belakang Yahudi, yang pusatnya di Yerusalem, disebut orang-orang Nosrim. Nosrim dalam bahasa Ibrani diterjemahkan menjadi bahasa Arab dan Indonesia Nasrani. Ini disebutkan di dalam Kisah Rasul pasal 24 ayat 5, di mana Paulus disebut sebagai salah seorang dari pimpinan atau pemimpin sekte Nasrani. Dan kata Nasrani ini berasal dari kata Nasaret, pengikut Yesus orang Nasaret. Sekalipun nanti pada abad keempat Masehi, Nasrani ini dipakai sebagai nama bidat Kristen. Sehingga kata itu tidak akrab lagi di telinga orang Kristen sekarang, karena untuk membedakan kekristenan yang benar dan bidat Kristen dari Mesopotamia yang memakai nama yang sama, yaitu Nasrani. Sebelumnya kata Nosrim itu artinya netral, artinya pengikut Yesus orang Nasaret yang berasal dari kalangan Yahudi. Dan yang kedua Kisah Rasul 11 ayat 26, di mana murid-murid Yesus yang berasal dari latar belakang bukan Yahudi itu dikenal dengan Kristianos, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris Christian atau dalam bahasa Indonesia Kristen atau Kristiani. Jadi umat Kristiani ini mula-mula, Kristianos ini mula-mula jamaknya Kristianoi, orang-orang yang menjadi pengikut Yesus yang adalah Kristus. Maka disebut Kristiani. Ini pusatnya di Antiokhia. Antiokhia itu dulu masuk wilayah Syria Raya, yang sekarang ini masuk wilayah Turki, yang beberapa saat lalu terjadi gempa besar itu. Nah, dua kelompok inilah yang menjadi pengikut Yesus mula-mula. Dari kelompok Antiokhia yang disebut kelompok Yahudi, kelompok non-Yahudi inilah gereja kemudian berkembang ke Roma, ke Alexandria, ke Konstantinopel, bahkan ke seluruh dunia. Sementara dari Yerusalem itu memiliki sejarah tersendiri. Nah, apa yang menjadi penekanan dari pembahasan dua kelompok ini sangat-sangat penting untuk kita bisa memahami sejarah pekabaran Injil mula-mula. Dari kalangan orang-orang Kristen Yahudi yang berpusat di Yerusalem, ini pun masih terbagi jadi dua kelompok. Ini bisa kita baca misalnya di Kisah Rasul pasal 6 ayat 1. Di mana disebutkan di sana ada orang-orang yang menjadi pengikut Yesus yang berasal dari orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang Yahudi yang berbahasa Ibrani. Orang Ibrani itu adalah orang-orang Yahudi yang berbahasa Aramaik. Misalnya kata Maranatha, Gabata, Evata, Talitakum, Eli, Eli lama sabachthani, itu bahasa Aramaik. Tapi juga ada orang Yahudi yang berbahasa Yunani, karena apa? Sejak
sejak abad ketiga sebelum Masehi, ketika Alexander Agung menaklukkan Timur Tengah, Alexandria yang ada di Mesir itu menjadi pusat pengembangan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani ketika Alkitab kita diterjemahkan dalam bahasa Yunani yang dikenal dengan Septuaginta. Dari situlah kita mengenal ungkapan-ungkapan dalam bahasa Yunani yang akhirnya menyebar dan itu menjadi salah satu dari pengikut Yesus juga. Misalnya Markus. Markus itu adalah termasuk 70 murid Yesus. Dia tidak termasuk 12 rasul, tapi dia termasuk 70 murid Yesus. Bayangkan, namanya aja sudah kelihatan. Nama aslinya Yohanes. Yohanes itu ejaan Yunani dari kata Yohanan dalam bahasa Ibrani. Ibunya namanya Maryam, Maria. Disebutkan dalam Kisah Rasul pasal 10. Tapi dia disebut Markus. Markus itu bahasa Latin. Kalau waktu itu orang Yahudi namanya bahasa Latin, berarti dia orang terpelajar. Minimum selain bahasa Yunani, dia menguasai bahasa Latin sebagai bahasa administrasi kerajaan Roma saat itu. Bahasa Yunani adalah lingua franca, bahasa internasional saat itu. Bahasa Aram adalah bahasa sehari-hari yang dipakai oleh Yesus dan murid-muridnya di Yudea. Bahasa Ibrani adalah bahasa klasik untuk pengajaran kitab Torah, kitab nabi-nabi, dan tulisan-tulisan suci yang lain yang oleh kita orang Kristen kita namakan Perjanjian Lama. Jadi kitab Perjanjian Lama Kristen itu sama dengan Tanakh Yahudi, Torah, Nevim, Ketuvim. Tafsirannya beda, tapi teksnya sama. Nah, jadi saya ulangi lagi, ada murid-murid yang berasal dari kalangan Yahudi yang masih dibagi dua. Yahudi diaspora yang rata-rata berbahasa Yunani dan Yahudi asli yang berbahasa Aram dan bahasa klasiknya Ibrani. Maka kalau kita mengatakan haleluya itu bahasa Ibrani, tapi Maranatha itu bahasa Aram. Loh, kok bisa ya iman Kristen itu mengawasi semua bahasa? Ya memang Tuhan Yesus telah memplanning untuk itu. Kalau Anda lihat agama-agama lain kan itu munculnya satu bahasa, satu budaya. Tapi Kristen nggak bisa diidentikan dengan budaya Ibrani. Karena Ibrani hanya salah satu warisan dari kekristenan. Tapi ada Aramaik, ada Yunani, karena apa? Bahasa internasional. Kalau pakai bahasa Ibrani, bagaimana Paulus mengabarkan Injil di Korintus? Tidak berbahasa Ibrani, mereka di Roma. Tidak berbahasa Ibrani, mereka bahasa Yunani. Bahasa Latin, bahasa administrasi. Makanya namanya Markus. Markus itu nama kaisar Roma, nama keren itu. Kalau di Jawa orang namanya Budiono itu rakyat biasa. Tapi kalau Kanjeng Pangeran Seno Hadinegoro itu kelompok ningrat. Tapi kalau namanya Albert atau Robert itu baru nama keren, ini nama barat. Kira-kira mirip abad pertama seperti itu. Nah saudara-saudara, karena kedua warisan ini, maka mereka memahami kehadiran Kristus dengan cara yang berbeda-beda. Ketika Paulus mengabarkan Injil dan Tuhan memberikan mujizat yang sama, tanda-tanda ajaib yang sama bagi orang Yahudi dan bagi orang bukan Yahudi. Makanya waktu pencurahan Roh Kudus pertama di Yerusalem, itu hadir orang-orang yang datang dari Roma, dari Arab, Media, Partia, Mesopotamia, Elam, itu semua adalah kelompok-kelompok bukan Yahudi. Artinya apa? Pentakosta yang dicurahkan pertama kali di Yerusalem, di ruang atas tadi, itu menunjukkan bahwa Yudaisme yang dulunya melahirkan cikal bakal iman yang namanya Kristiani, itu sekarang tidak lagi eksklusif miliknya orang Yahudi, tapi telah Tuhan bagikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan Tuhan sudah mempersiapkan itu, makanya Injil itu muncul dari masyarakat
multilingual. Bukankah Yesus tidak berkarya di Yerusalem yang lebih homogen, tapi dia berkarya di Galilea, wilayah bangsa-bangsa. Karena pada masa itu ada provinsi Yudea, Galilea, dan satunya lagi adalah Samaria, Takronitis. Ya, tempat ini satunya diperintah Herodes Archelaus. Herodes Archelaus ini kurang ajar karena dia lebih jahat dari bapaknya. Herodes Agung dipecat oleh Kaisar Roma, diganti wali agung sementara yang namanya Pontius Pilatus. Lalu yang kedua wilayah Galilea, dan yang ketiga dipimpin oleh Herodes Filipus. Galilea dipimpin oleh Herodes Antipas. Nah, saudara-saudara, tentang Galilea itu nubuatan dalam kitab Nabi Yeremia pasal 8 ayat 23 yang disebut Tuhan di kemudian hari akan memuliakan jalan laut seberang Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa. Dari situlah Injil dimulai, yaitu Injil dimulai di Gelil Hagoyim, Galilea, wilayah bangsa-bangsa. Oleh karena itu bahasanya juga multilingual. Ini bukan kebetulan, semua ini adalah rancangan Tuhan. Maka begitu gereja berdiri, dia mewarisi dua warisan kebudayaan ini. Nah, karena mewarisi budaya yang berbeda, proses untuk saling mendewasakan diri itu terjadi. Apa yang pertama-tama memancing kontroversi itu? Pertama, orang-orang Farisi yang sudah menjadi percaya, karena waktu itu banyak orang-orang Farisi yang menjadi percaya. Sekte Yahudi itu ada Saduki, ada Farisi, ada Eseni yang meninggalkan bagi kita laut mati itu, penemuan naskah gulungan laut mati. Kemudian Farisi, setelah Farisi, dari Farisi itu muncul Nostrim, yaitu Nasrani tadi. Jadi kalau ada orang mengatakan Kristen itu nyolong kitabnya Yahudi, orang tidak ngerti sejarah. Ya toh, kecuali kalau Anda lahir di Cina memakai kitab Taurat, itu namanya nyolong kitabnya Yahudi. Namanya juga sama-sama Yudaisme, dan Farisi itu salah satu varian dari Yudaisme. Ada Eseni, ada Saduki. Sadukinya punah karena bait Allah sudah punah, mereka kehilangan pekerjaan. Kan biasanya kan menjadi imam besar, penguasa bait Allah hancur tahun 70, hilang orang Saduki. Eseni dihancurkan Roma tahun 68 Masehi. Tinggal dua sekarang, yaitu Farisi yang kemudian mereformasi diri sejak abad kedua, sejak zamannya Rabi Yohanan ben Zakkai, pasca runtuhnya bait Allah di Yerusalem, itulah yang sekarang disebut Yahudi Rabinik. Sementara satunya lagi kelompok pengikut Yesus dari Nazaret, itulah Kristen. Jadi sama-sama Yahudi mula-mula. Tidak ada yang colong-menyolong itu. Ini memang mulutnya kaum polemikus itu memang tidak terdidik. Ngomongnya keras, tapi isinya tidak ada. Kadang-kadang data sejarahnya mana tidak ada. Tidak bisa menunjukkan. Kecuali ayat dicomot ayat, kemudian dipenuhi oleh kebencian dengan yang lain. Kalau bagi saya, kita beda ya beda lah. Tidak usah kita ributkan, gitu aja kok repot kata Gus Dur kan gitu dulu kan. Beda ya beda itu soal pilihan, tapi jangan memfitnah orang lain. Maka saya selalu menjelaskan sejarahnya panjang lebar. Kalau enggak panjang lebar enggak bisa. Karena ini runutan sejarah yang panjang. Bayangkan 2000 tahun kemudian mau disingkat seperti apa? Ya kan? Tapi paling tidak ada tema-tema sentral yang seharusnya kita kuasai. Saya ngomong sama murid-murid saya. Kamu kalau belajar dari saya, kalau kamu mimpi belum pada tema ini, kamu belum lulus. Jadi orang itu kalau belajar sungguh-sungguh, mimpi pun itu mimpi pelajaran. Tapi kalau kamu mimpi masih babi guling, itu belum lulus. Berarti belum masuk, ya kan? Nah, kelompok pertama ini ingin memaksakan hukum Yahudi kepada kelompok yang kedua. Kelompok Yerusalem ingin memaksakan hukum Musa ini kepada kelompok Antioquia. Lalu karena kemiskinan data sejarah itu,
Para polemikus itu menuduh luar biasa dan biasanya kambing hitamnya Rasul Paulus. Paulus telah memalsukan Injil. Paulus telah membebaskan orang-orang untuk tidak mengikuti hukum Taurat. Yang dibebaskan Paulus itu yang mana? Karena dalam sejarah, ini bukannya sejarah Kristen loh. Anda bisa cross check dari saudara kita orang Yahudi rabbinik itu. Ada 2 hukum yang ditentukan untuk umat manusia. Nah, 1, hukum Nuh. Hukum Nuh itu diangkat dari mana? Dari kitab Kejadian pasal 9. Hukum Nuh, itu kalau orang Yahudi mensistematisir atau menggolongkan menjadi 7 bagian yang dikenal dengan Sefa, Misfot, Bene Noah. Sefa itu 7, Misfot itu hukum-hukum, Bene Noah itu anak-anak Nuh. Ya. Dan yang kedua adalah Hataryak Misfot Mose, 613 hukum Musa. Nah, jumlah 613 hukum Musa, 7 hukum Nuh itu bilangannya baru muncul setelah masa Kristen. Kira-kira mulai abad ketiga. Tapi isinya itu juga. Ya. Jadi hukum Yahudi itu berlaku bagi orang-orang Yahudi, ini berlaku hukum Musa. Ketika murid Yesus ada yang dari kalangan Yahudi, mereka tetap memakai hukum Yahudi ini. Makanya Paulus menyunatkan Timotius. Coba baca di Kisah Rasul 16 ayat 1 sampai dengan 3. Paulus mau agar Timotius yang beserta dengan dia disunatkan. Paulus menyunatkan Timotius. Jadi Paulus tidak pernah menghalangi hukum sunat karena apa? Timotius disunatkan. Tapi masalahnya kenapa Timotius melarang menyunatkan Titus dalam Galatia? Ya kan? Ya memang harus dilarang karena Titus seorang Yunani. Timotius ibunya Yahudi. Jadi Paulus justru menegakkan hukum ini, pembagian hukum Nuh dengan hukum Musa ini. Kan clear kan? Kalau sampai hari ini saudara kepingin tahu orang Kristen yang dalam kehidupan gerejawinya bersunat, itu gereja ortodok koptik disunat. Tapi yang menyunatkan anakmu jangan melarang orang lain tidak bersunat. Karena sunat bukan ukuran keselamatan. Itu hanya tradisi. Kalau dalam kalangan gereja ortodok koptik itu tradisi. Umurnya sunat pun 3 hari. Karena itu tradisi orang Mesir kuno. Orang Yahudi tradisinya lebih kemudian daripada tradisi Mesir. Karena apa? Abraham itu hidup tahun 2000 sebelum Masehi. Kalau Anda pergi ke kuil Karnak di Mesir, itu gambar praktek orang Khitan itu sudah muncul 1000 tahun sebelum Abraham. Itu sunat sebagai tradisi. Nah sekarang kalau kamu menonjolkan sunat sebagai setia pada hukum Musa atau hukum Ibrahim, kamu sunat pada hari keberapa? Hari ketiga, ya bukan hukum Ibrahim. Karena Abraham disunat pada usia 8 hari. Berarti kalau disunat usia 3 hari, ini sunat gaya Mesir, ini kontekstualisasi. Kamu sunat umur berapa? Saya sunat 12 tahun Pak, ya bukan Ibrahim. Wong Ibrahim umur 8 kok. Kamu sunat lulus SD Pak, ya bukan Ibrahim. Ibrahim angkat 8 kok. Usia 8 hari gitu loh. Jadi jangan sok lah, tahu sejarah dulu. Ya, tuh. Kemudian mau dipaksakan kepada orang bukan Yahudi. Jelas Paulus dipersoalkan. Tapi Paulus tidak pernah membatalkan apapun. Dia hanya mengembalikan pada relnya. Ya, yang percaya pada Yesus itu dilihat kamu dari golongan apa? Dari golongan Gentiles, dari golongan Gojim. Ya sudah ikut hukum Nuh. Berarti boleh dong makan babi, boleh. Siapa yang melarang? Memang zaman itu boleh kok. Babi baru dilarang setelah tahun 1400 sebelum Masehi, zamannya Musa. Dan hukum itu hanya berlaku bagi orang Yahudi. Ini kacau balau, orang-orang pada bingung nyalain saya. Tapi saya selalu ayo kita adu data. Coba kamu baca teks ya, Yahudi punya ini. Namanya Traktat Sanhedrin 86a. Di situ disebutkan ya, hukum Nuh itu ada 7. Ini kalau tidak paham ini kita tidak sulit memahami sejarah gereja awal. Ya,
Kecuali kalau sejarah gereja Betel, Pentakosta itu boleh, gitu. Tapi detailnya Anda mesti belajar dari abad pertama. Pertama, para rabi kita mengajarkan ini sistematika Yahudi, jangan salah paham. Pak Bambang kok ikut Yahudi? Enggak. Saya enggak gampang kaget kalau urusan begini. Saya biasa-biasa, ini literatur kok. Rabi-rabi kita mengajarkan bahwa hukum Nuh diberikan kepada anak-anak Nuh yang pertama. Larangan abudah zarah. Abudah zarah itu penyembahan berhala. Itu dilarang. Hukum ini juga diulangi lagi dalam hukum Musa. Lo yihye lecha Elohim akhirim alpanai. Jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Yang kedua, kelilat Hashem. Tidak boleh menista Tuhan. Tidak boleh menista kitab suci. Hormat kepada Tuhan. Ya, itu hukum kedua. Hukum Nuh yang ketiga, larangan gilui arayot. Gilui arayot itu artinya apa? Imoralitas seksual. Gara-gara dosa inilah air bah didatangkan. Ya, ketiga, gilui arayot. Keempat, gesal, segala tindakan kekerasan, pencurian, perampokan yang tidak hormat pada kemanusiaan. Ya, kelima, sefikut damim, pertumpahan darah, pembunuhan, dan seterusnya. Sefikut damim, pertumpahan darah. Kemudian yang ketujuh, keenam, efer min hakai, yaitu memakan daging yang masih ada nyawanya, atau daging yang mati dicekik, termasuk darahnya tidak boleh dimakan. Ya, kemudian untuk menegakkan 6 hukum ini, orang-orang non-Yahudi yang tinggal di wilayah Yahudi diberikan hak untuk menyelenggarakan mahkamah yang adil, namanya dinin, 7 jumlahnya. Nah itu dari mana? Dari kitab Kejadian sebetulnya asalnya itu. Kitab Kejadian pasal 9. Coba kita baca kitab Kejadian pasal 9. Ayat 1 sampai dengan ayat 6. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Bukankah hal yang pertama ini juga disampaikan kepada Adam? Ya kan? Tapi karena umat manusia waktu itu dilanda air bah dan tinggal Nuh dan anak-anaknya, maka Nuh menjadi Adam yang baru. Nah, dalam hukum yang ditulis dalam ayat 1 ini, di sini sudah termaktub kalau dalam sistematik Yahudi, larangan penyembahan berhala, karena Allah adalah satu-satunya yang memberikan hukum aturan pada manusia, tidak ada ilah yang lain. Yang kedua, hormat kepada Tuhan dan firman-Nya, makanya ini termasuk kelilat Hashem, hormat kepada Tuhan. Kemudian juga karena ini landasan hukum moral bagi Nuh dan anak-anaknya untuk beranak cucu melalui perkawinan, tidak lewat perzinahan, ya, hormat kepada keluarga, maka di sini masuk dari larangan yang namanya gilui arayot. Ayat 2, akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya kuserahkan. Manusia sebagai mandataris Tuhan di bumi untuk mengelola ciptaan. Ini juga mengulangi tugas yang disampaikan kepada Adam sebagai mandat kebudayaan. Ayat 3, segala yang bergerak, yang hidup, yang menjadi makananmu, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Berarti segala binatang boleh dimakan, termasuk unta, ya kan? Kan nggak ada larangannya di sini. Ini pramusa, hukum zamannya Nuh. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya janganlah kamu makan. Efer min hakaim. Ini hukum yang tadi saya sebutkan. Ayat 5, tetapi mengenai darah kamu, nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya, dan segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari segala manusia aku akan menuntutnya, nyawa sama manusia.
ini termasuk gesal, tindakan kekerasan tidak boleh dilakukan. Sefikut damim, pertumpahan darah, pembunuhan tidak boleh dilakukan. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Mengulangi lagi juga janji kepada Adam. Oleh karena lewat harkat manusia yang ditegakkan, keadilan harus dihadirkan. Makanya ini menjadi dasar dari keadilan yang akhirnya dirumuskan dalam penyelenggaraan mahkamah yang adil yang namanya dinin. Nah sekarang orang Antioquia itu ikut hukum mana? Apa hukum Yahudi? Apa hukum Nuh? Ya hukum Nuh. Orang Indonesia, orang Tionghoa, orang Papua ya hukum Nuh. Korbannya hukum Nuh itu macam-macam. Contohnya orang Cina lebih populer babi ketimbang kambing, ya kan? Maka Anda lihat itu di negara-negara Asia ini, termasuk Filipina, ya, lebih banyak babinya di sini ketimbang kambing, benar tidak? Papua itu tidak ada kehidupan bagi mereka sehari-hari dalam kehidupan masyarakat kalau tidak ada babi. Makanya ada seorang antropolog sekaligus dia seorang hamba Tuhan. Namanya adalah Don Richardson. Dia nulis buku yang judulnya Anak Perdamaian. Di mana babi sangat penting untuk orang-orang Papua. Ketika suku-suku berperang, ketika mereka damai mesti ada babi bukan kambing. Iya toh? Apakah itu salah? Terus salahnya babi itu apa? Kita benci dengan babi. Tapi saya akan tunjukkan kapan babi mulai dibenci. Nah itu ada sejarahnya. Sejarahnya khususnya bagi Israel lah. Mereka yang bukan Israel kok ikut-ikut benci babi. Tidak punya sejarah yang sama. Ya kan? Orang Arab korbannya apa? Unta. Itu tampak dari riwayat-riwayat Muslim sendiri. Misalnya tentang kakeknya Kanjeng Nabi Muhammad, Nabinya umat Islam, Abdul Muthalib. Ketika menebus anaknya yang namanya Abdullah dari pengorbanan yang terjadi pada masa pra-Islam. Dia ditebus dengan 100 ekor unta. Padahal unta menurut hukum Yahudi juga low kosher. Jangan kamu makan yang pertama unta dulu. Baru yang kedua pelanduk, yang ketiga kelinci. Lah, padahal di Magetan banyak orang suka sate kelinci. Rata-rata penjualnya Muslim. Benar toh? Jadi artinya jangan memaksakan hukum yang berlaku bagi kita terhadap orang lain. Baru yang keempat, babi yang dilarang. Jadi babi urutan keempat, lebih dahsyat unta. Dagingnya saja tidak boleh dimakan, apalagi kencingnya. Loh ini fakta. Ada banyak orang-orang Arab yang makan unta dan kencingnya juga jadi obat. Saya tidak mau ngurusi itu. Tapi bagi saya lebih baik saya makan babi ketimbang minum kencing unta. Bagi saya. Kita agama kan punya aturan masing-masing. Anda tidak bisa menyampaikan ini kepada orang Hindu. Karena di Hindu kebalik. Sapi itu diharamkan karena menjadi simbol daripada kendaraan Siwa. Sementara yang namanya babi itu justru halal. Gitu loh saudara. Nah sekarang kembali ke hukum Musa. Hukum Musa itu dibagi menjadi 3 bagian atau 3 kelompok. 3 kelompok itu apa? Ini hukum Musa. 3 kelompok itu sesungguhnya dirumuskan dari Alkitab sendiri. Ulangan pasal 6 ayat 20. Nah, semua itu ada dalilnya, sumber sejarahnya dari mana. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita. Dalam teks bahasa aslinya disebutkan Maha Edot, peringatan, WH hukim ketentuan, WH mispatim peraturan, Asher Siwa Adonai Elohenu Ethem. Jadi yang pertama H Edot, peringatan.
Klasifikasi pertama. Klasifikasi kedua adalah hukim, ketentuan. Namanya ketentuan itu tidak ada alasannya. Tergantung yang membuat ketentuan, itulah Imamat pasal 11. Maka Anda tanya kepada orang Yahudi, kenapa Rabi tidak makan babi? Tidak ada yang ngomong, karena babi mengandung cacing pita, tidak ada itu. Karena semua binatang mengandung cacing pita. Tinggal cara masaknya. Tapi kalau Anda tanya kepada orang Yahudi, kenapa tidak boleh makan babi? Kenapa tidak boleh makan unta? Itu hukum. Hukum itu hukum tanpa alasan. Yang diandalkan ketaatan kita kepada Tuhan. Itu mirip dengan ini. Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tidak ada keterangannya itu buah apel, durian atau mangga, tidak ada. Itu buah etika. Makanya disebut yang baik dan yang jahat. Ya kan? Yang ketiga mispatim. Mispatim itu hukum universal. Misalnya, jangan membunuh, jangan berzina, itu juga terkandung dalam hukum Nuh tadi. Makanya di mana orang membunuh, agama apapun juga menyalahkan itu. Kecuali yang sudah kerasukan iblis, seperti ISIS itu misalnya. Lain lagi, sekalipun kaum beragama, tapi sudah kerasukan iblis, itu lain lagi. Tapi semua universal, berzina, membunuh, itu dilarang. Itu yang namanya mispatim. Yang kedua, itu nama yang tadi yang saya sampaikan itu tadi, namanya edot. Edot itu hukum peringatan. Misalnya peringatan, kita bisa membaca di dalam kitab Keluaran, ya. Peringatan, Keluaran pasal 23:19. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Janganlah kau masak anak kambing bersama susu induknya. Kemudian contoh yang lain, Kejadian 32:32. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Ini enggak boleh. Tapi enggak boleh untuk siapa? Hanya untuk orang Yahudi, orang Israel. Kenapa? Yang namanya daging bersama susu induknya itu adalah basar. Ya, basar itu daging, ya. Bahalaf, daging bersama susunya, itu enggak boleh. Karena apa? Perintah yang terkandung di dalamnya, jangan menyerupai bangsa Kanaan. Jangan menyerupai bangsa lain yang waktu itu memuja Dewi kesuburan, yang disimbolkan dengan daging bersama susu induknya. Orang Israel dikuduskan. Dikuduskan itu bukan berarti Israel suci, Israel sempurna, tidak. Dikuduskan itu maknanya disendirikan, dipilih, dipisahkan dari yang lain. Israel nyatanya tegar tengkuk, tapi karena pilihan Tuhan untuk master plan masa depan, yaitu melahirkan Sang Mesias, maka dia disendirikan. Karena disendirikan, kamu punya aturan sendiri yang mengarah pada datangnya Sang Mesias. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat, sebagaimana janji Tuhan kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayat 3. Tapi kamu jangan serupa dengan bangsa Kanaan yang memuja Dewi kesuburan. Itulah simbolnya daging bersama susu induknya. Kedua, jangan makan daging di sendi pangkal paha. Karena setiap kalau makan daging di sendi pangkal paha, ingatlah kakek moyang kita, Yakub, yang bergulat dengan malaikat Tuhan dalam bentuk yaitu orang. Sampai pagi hari itu, Yakub bisa mengalahkan pergulatan atas orang itu. Ya, pergulatan atas orang itu menunjukkan bahwa dia lebih mengandalkan Tuhan. Makanya dikasih judul bergulat dengan Allah, itu bukan berarti gelut dengan Gusti Allah, itu tidak. Di Alkitab sendiri mengatakan dia bergulat dengan orang itu. Itu bahasa Ibrani orang. Orang itu. Yakub menang tapi dipukul pangkal pahanya. Jadi setiap kali kamu makan daging di pangkal paha, ingat perjuangan nenek moyang kita Yakub. Tandailah itu kegigihan Yakub. Tapi kalau nenek moyangmu Suro Menggolo, ngapain ikut hukum Yahudi? Orang Ponorogo nenek moyangnya Suro Menggolo, orang Manado nenek moyangnya Rorim Pande, ngurus siapa kita?
nggak pernah kakek moyang kita dipukul pangkal pahanya. Ini membaca hukum secara kontekstual, ini yang namanya edot, ya kan? Yang kedua tadi adalah hukum. Hukum itu Imamat pasal 11. Hukumnya uraikan sama orang Yahudi, para rabi-rabi kemudian, sejak munculnya Yahudi Rabinik menjadi 613. Seperti jumlah bijinya delima. Delima itu bijinya itu 613. Dan itu simbol dari Taryak Misfot Muse. Simbol dari hukum Musa. Tapi saya tidak tahu delima di sini jumlahnya berapa. Saya pernah menghitung sendiri di Israel. Jumlahnya 613. Apa itu kebetulan atau tidak saya tidak ngerti itu. Saya ketemu sama teman saya Yahudi. Kenapa delima ini menjadi salah satu buah yang dimaknai khusus bagi orang Yahudi, termasuk 7 buah yang dimuliakan di Israel atau dihormati di Israel. Karena itu simbol daripada hukum Musa. Buktinya apa? Jumlah bijinya 613, sesuai dengan 6 plus 13 hukum Musa. Saya buka sendiri itu, saya beli itu. Saya hitung satu sampai ngantuk saya. 613 jumlahnya. Nah kita enggak usah kagetan. Wow sekarang mari kita sembah buah delima, jangan begitu. Ini simbol. Orang Indonesia itu suka kagetan. Ini kok sudah kagetan Yesus ditinggal. Benar apa tidak? Makanya perbanyak referensi agar enggak kagetan. Ojo kagetan, ojo gumunan, ojo aleman, ojo goblok. Yang terakhir itu enggak enak. Saudara-saudara ya, ini hukum yang berlaku bagi 2 kelompok ini. Makanya orang Yahudi itu Anda benci apapun sama negara Israel. Tapi nyatanya dia lebih demokratis dari kita. Ini ada yang mengatakan katanya penginjilan dilarang. Itu sebetulnya tidak seperti itu kejadiannya. Ada salah satu anggota parlemen dari kelompok ultra ortodoks Yahudi yang mengusulkan itu, belum jadi undang-undang itu. Tapi undang-undang itu tidak pernah direalisasikan jadi undang-undang beneran. Karena apa? Kita harus introspeksi juga. Karena orang-orang Kristen itu liberal sekali dalam pola tindakannya, itu biasanya orang-orang barat. Datang ke jalan-jalan di Ben Yehuda, di Tel Aviv, orang ditanya, apa pendapatmu tentang Yesaya pasal 53? Lah itu kan juga mengganggu kenyamanan umum kan. Kita orang Kristen juga jangan harus seenaknya sendiri. Kita harus menghormati privasi orang Yahudi. Di jalan-jalan itu bukan tempatnya orang nanya-nanya Yesaya 53 apa. Itu kan bukan cara yang santun, bukan caranya kaum priayi itu. Kalau di Jawa namanya caranya wong pidak pedarakan, simbolnya buto cakil. Itu ndak santun. Orang santun itu seperti apa ya? Ya air beriak tanda tak dalam itu kan banyak orang yang ngomongnya besar-besar itu kan rata-rata tidak ada isinya. Sebab kalau ada isinya dia semakin menunduk seperti padi. Nah ini kalau versi saya, makanya kalau saya itu punya filosofi yang namanya S3. S3 itu bahasa Jawa itu. Tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa lain. Sluman, slumun, selamat. What is the meaning of sluman, slumun, selamat? Saya tidak bisa menerjemahkan dalam bahasa Inggris. Jadi orang itu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tapi konteks budayanya harus kita paham. Kalau orang Yahudi di tengah-tengah kerja keras seperti itu, kehidupan itu mengalir. Terus kemudian Anda ganggu di jalan-jalan, Anda pakai speaker begini. Percayalah pada Tuhan Yesus di jalan-jalan. Itu kan budaya barat, bukan budaya timur. Nah ini kritik saya ke dalam ya. Kritik saya ke dalam. Tapi saya mau tunjukkan bahwa di Israel, Anda bisa makan di KFC yang kosher dan KFC yang low kosher. Low kosher itu tidak boleh dimakan, tidak layak dimakan bagi orang Yahudi. Misalnya, ada McD, ada KFC, Anda bisa menandai. KFC yang biasanya berwarna merah, McD yang berwarna merah, itu ditulis low kosher. Tidak layak dimakan oleh orang Yahudi. Tapi berdampingan dengan KFC atau McD yang berwarna biru yang ditulis kosher. Yang halal, yang boleh dimakan bagi Yahudi. Dan kosher itu lebih daripada halalnya Islam. Karena apa?
Anda kalau pagi-pagi makan di hotel, tidak pernah daging dicampur dengan susu. Pernah Anda lihat? Tidak pernah, paling-paling hanya ada telur, tidak ada daging. Ya kan? Kalau pagi. Karena apa? Itu dilarang oleh Keluaran pasal 23:19 tadi. Jangan makan daging kambing bersama susu induknya. Daging bersama susu induknya. Yang disebut basar, behalef tadi. Tidak boleh dimakan. Tapi bisa bisa berdiri berdampingan. Antara yang kosher dan low kosher. Jadi kalau kamu orang bule, makan burger dicampur dengan kejunya, itu kan low kosher. Boleh. Tapi kalau orang Yahudi nggak boleh dicampur. Daging ya daging, susu ya susu. Alangkah kalau Indonesia itu hidup kayak Israel. Jangan ke susu mengutuk dulu. Orang hanya pertandingan olahraga aja ramenya setengah mati. Urusannya Bang Palestina juga nggak keberatan. Iya kan? Kita ini kan suka bangsa overacting. Apalagi kalau tahun politik itu banyak manusia jahat yang sedang manggung. Untuk kepentingan politik tertentu. Itu tidak baik mengorbankan kesatuan kita sebagai bangsa, bahkan persaudaraan kemanusiaan. Saya tidak hanya ngeritik orang di luar Kristen loh. Di Kristen juga saya kritik. Di Israel yang namanya gereja Katolik ya, itu kan ada yang dari latar belakang orang Yahudi di Polandia di mana. Malah dapat diizinkan oleh pemerintah. Namanya Katulim Ifrim. Orang-orang Ibrani Katolik. Mereka doa juga pakai bahasa Ibrani, diizinkan sama pemerintah. Sejak Yohanes Paulus II tahun 2000 menjelaskan itu kepada para rabi di Israel. Bahwa kami memang Katolik, tapi darahnya anak-anak kami ini Yahudi. Masa mereka tidak boleh mengikatkan kebanggaan kepada bangsanya ketika kisah Keluaran itu menjadi pengalaman yang luar biasa bagi orang Yahudi. Para rabi pun juga akhirnya memahami bahwa apa yang dikatakan Paus, kalau Anda berdarah Yahudi, kemudian mendengar kisah Keluaran, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Anoki Adonai Eloheka Aser Hosyetika Me'aret Misrayim Mibet Abadim. Siapa yang tidak bergetar hatimu sebagai orang Yahudi? Karena ini sejarah bangsamu. Begitu juga orang Indonesia ketika mendengar bahwa proklamasi kami bangsa Indonesia. Bergetar hati kita karena nasionalisme kita. Tidak bolehkah orang Katolik yang punya darah Yahudi mengungkapkan nasionalisme kepada bangsanya? Paham dengan dialog, bukan dengan konfrontasi, bukan nyebar traktat, bukan bikin siaran pakai speaker di jalan-jalan. Itu cara yang tidak wise itu. Dan akhirnya boleh. Jadi setiap kali mereka berada di tembok ratapan, orang-orang Ifrim Katulim ini juga mereka mengungkapkan kebanggaannya. Sekaligus juga adalah kedukaannya karena bait Allah yang dihancurkan. Sekalipun bagi orang Katolik yang berdarah Yahudi itu mereka mengatakan, ya ini seperti yang sudah dinubuatkan oleh Kristus. Tidak satupun batu terletak di atas batu yang lain, semua diratakan. Tapi ada ikatan persaudaraan kebangsaan. Nah ini saudara-saudara. Maka dua ini menjadi pedoman dari dua kelompok tadi. Kelompok Nasrani, orang pengikut Yesus dari kalangan Yahudi, dan kelompok Kristiani atau Kristianos yang berlatar bukan Yahudi. Satunya mau dipaksakan. Lalu bersidanglah para rasul itu. Yang pertama, ya, Petrus berbicara sebagai yang paling senior di antara para rasul. Dan dia kemudian merujuk, kalau mau bukti, ini dalil yang saya kemukakan. Ini dasar Alkitab yang saya kemukakan. Tapi kalau mau bukti, Roh Kudus dicurahkan kepada orang yang bukan Yahudi. Roh Kudus dicurahkan kepada orang Elam, penduduk Mesopotamia, pendatang dari Roma, orang Arab. Masa kita mau membatasi karya Roh Suci? Kira-kira seperti itu. Untuk lebih jelasnya silahkan Paulus sama Barnabas bersaksi. Bagaimana juga Roh Kudus tidak pilih kasih. Tuhan tidak pilih-pilih, bangsa lain pun dilawat. Setelah Paulus dan Barnabas bersaksi, baru Yakobus yang adalah episkopos Yerusalem
Dia adalah rasul bagi orang-orang yang bersunat di Yerusalem, merujuk kepada apa yang dikatakan Simon, merujuk kepada apa yang diceritakan oleh Paulus dan Barnabas, dan dia mengatakan, kita harus mengecualikan mereka saja dari satu, supaya mereka menjauhi daging yang dipersembahkan kepada berhala. Ini apa artinya? Abudah Zara. Ya, termasuk kelilat Hashem, hormat kepada Tuhan. Makanya jangan menyekutukan Tuhan dengan ilah-ilah yang lain. Kemudian dari percabulan, itu termasuk hukum yang namanya gilui arayot tadi. Kemudian dari darah, artinya dari tindakan kekerasan, pembunuhan, termasuk gesel dan sefikut damim. Kemudian jangan memakan binatang yang mati dicekik. Itu yang disebut efer min hakai, dan untuk itulah kita tegakkan hukum itu, dinin, diputuskan. Makanya atas putusan Roh Kudus dan putusan kami. Putusan itu kan ciri khas pengadilan. Tuhan memberikan itu refleksi kembali kepada hukum Nuh bagi yang bukan Yahudi. Tapi bagi yang Yahudi kamu melaksanakan hukum Musa, tapi jangan jadi sandungan bagi bangsa yang lain. Lalu dikirimlah orang-orang pergi ke Antioquia. Inilah jawaban resmi dari para rasul. Jadi yang pertama kita simpulkan, fitnah kepada Paulus itu tidak berdasar. Karena dalam konteks ini, Paulus itu bukan aktor utama. Aktor utamanya Petrus dan Yakobus. Paulus masih sangat junior saat itu. Tapi Tuhan tidak pernah pilih-pilih. Justru Paulus dipakai karena Paulus junior. Karena mungkin, ini mungkin salah satu kemungkinan, Pauluslah yang paling siap dengan budaya non-Yahudi. Petrus itu mungkin, atau Yakobus itu mungkin mainnya kurang jauh. Referensinya mungkin masih sebatas Yerusalem. Karena Paulus itu orang dari suku Benyamin, kelahirannya di Tarsus. Yahudi yang sudah banyak sekali berjumpa dengan budaya-budaya bukan Yahudi, dipakai sama Tuhan. Jadi tidak benar kalau Paulus mencipta agama Kristen. Jadi kadang-kadang saya ini gimana ya menjelaskan orang-orang yang sudah termakan dengan doktrin yang berabad-abad. Tapi itu diungkapkan dengan nada kebencian yang berlarut-larut dan gayanya bersungut-sungut. Ya itu gimana caranya? Saya mau tunjukkan bukti dia tidak pernah baca buku. Nanti kita mau tunjukkan teks bahasa Inggris katanya itu misionaris. Gimana caranya? Makanya saya selalu minta hikmat kepada Tuhan, gimana cara mengatasi kelompok yang tidak mau tahu ini. Ya sudah, kamu jangan putus asa. Karena itu memang wilayah kita. Kalau kamu putus asa, kamu kalah dengan setan. Setan itu satu keunggulannya hanya telaten. Coba jangankan kita. Yesus saja ditunggu waktu yang baik waktu mencobai dia. Dan luar biasanya, setan juga ngutip Mazmur 91. Jadi kalau saya sekarang ada banyak orang-orang anti Kristen menggunakan Alkitab untuk menyerang Kristen, iblis sudah lakukan itu. Jadi saya tidak mengatakan mereka mengikuti iblis, tidak, tapi mirip iblis. Iblis juga seperti itu dulu. Jadi jangan kemudian kita malah minder dengan mereka. Tunjukkan bukti-bukti itu. Lama-lama itu kalau batu sekeras apapun ditetesi air, lama-lama pecah juga. Maka telaten, sabar ya. Terus kedua, saya tunjukkan bukti-bukti itu, bukti sejarah dengan saya tunjukkan naskahnya dan sebagainya. Ini loh, kamu mengatakan Injil itu dipalsukan. Ini naskah yang dari peristiwa yang paling dekat hanya berjarak 18 tahun aja kami ada kok. Coba Anda pergi ke Switzerland. Di sana ada Biblioteka Bodmeriana, itu tersimpan Injil Yohanes yang namanya Papirus 66. Rasul Yohanes meninggal tahun 96, naskah itu ditemukan tahun 120. Hanya 24 tahun. Pergi ke John Ryland Library di Inggris. Itu disimpan Papirus 52, itu ditemukan di Mesir. Hanya berjarak 18 tahun. Lu mana ada sekarang di dunia ini
punya kitab yang jaraknya hanya belasan tahun lagi, yang dituduh palsu itu kita. Makanya saya selalu tunjukkan ini, naskahnya ini, ya. Ini berasal di tahun ini, hasil uji karbon oleh profesor ini saya tunjukkan. Kalau kamu nggak percaya uji karbon sendiri, minta izin sana. Terus kedua, bentuk hurufnya seperti apa. Gitu loh. Ini karena in the beginning was gregetan saya ini. Makanya jadilah orang seperti saya sekarang ini. Karena apa? Itu hidup saya itu selalu dipenuhi oleh bagaimana cara ngatasi orang-orang yang kurang referensi ini. Dan kadang-kadang kalaupun sudah tahu referensi, ini biasanya juga dari orang yang pernah bergaul dengan saya, lalu diambil, dicomot-comot. Tapi karena yang lain nggak pernah dengar kajian seperti ini, wow, seolah-olah hebat. Di dalam naskah Qumran itu tidak ada yang jelas mengatakan Ishak yang nyaris dikorbankan. Ya, naskahnya Kejadian memang tidak ada karena pas pasal 22 itu kepotong. Tapi naskah lain yang ada. Kemungkinan teman ini juga tahu kalau naskah yang lain itu. Tapi karena itu tadi, ya ketidakjujuran. Tapi justru yang dituduh tidak jujur itu saya. Kan aneh ini. Sumbernya siapa dulu? Mengenal naskah-naskah Laut Mati di sekitar tahun 98. Seminari-seminari pun itu kalau ngajari tentang naskah Laut Mati itu sambil lari. Bukannya sambil lalu. Sambil lari makanya tidak pernah nancep di sini. Itu saya jadikan gaya hidup saya. Naskah Laut Mati nomor sekian. Sehingga ketika orang mengatakan, wah kenapa kamu Kristen kok percaya Yesus itu anak Allah? Yahudi aja tidak percaya. Saya gampang, Yahudi yang mana yang tidak percaya? Itu Yahudi yang direformasi abad kedua. Itu dari perkembangan orang-orang Parisi. Coba Anda lihat Yahudi Eseni, kan Yahudi juga itu. Eseni dari tahun 150 sebelum Masehi. Di situ ada naskah yang ditemukan di gua keempat Qumran. Dan di situ dalam naskah bahasa Aram, itu mungkin adalah tafsiran dari kitab Daniel pasal 7, jelas-jelas pada kolom kedua dikatakan. Ya, baris pertama, kolom kedua. Bereh di el yitamar ubar elyon yikroneh. Bahwa namanya akan disebut anak Allah. Mereka akan memanggilnya anak Allah yang maha tinggi. Bandingkan dengan Lukas pasal 1 ayat 35. Loh, jadi anak Allah juga. Ya, maka mainnya kurang jauh. Bahwa soal kemudian Kristen berbeda pendapat dengan Yahudi, kita berasal di rahim yang sama, dari kitab suci yang sama, sekalipun tafsirannya berbeda, ketimbang kalau orang yang muncul dari rahim yang lain, rahim budaya yang lain, Hindu, Buddha, Konghucu, tiba-tiba ngutip Taurat itu alasannya apa? Kan gitu kan? Nah ini saudara-saudara, makanya itu pendekatan pertama, pendekatan historis dan teologis. Karena kalau pendekatan teologis saja tidak cukup. Mengapa tidak cukup? Karena tiap orang punya kitab suci masing-masing. Jadi teologis menurut siapa? Karena ini firman Tuhan Pak. Bahwa babi itu memang haram. Ya haram bagi firman Tuhannya orang Islam. Tapi tidak bagi Tuhannya orang Hindu. Kita kan Bhinneka Tunggal Ika. Maka aspek sejarah harus kita tonjolkan. Dulu saya bilang, terakhir ini. Kapan babi mulai dibenci? Nah ini. Ya toh? Kapan babi mulai dibenci? Ada sejarahnya. Yang pertama tadi sudah saya bilang kan. Bahwa menurut hukum Nuh, babi bukan termasuk list yang dilarang. Tidak masuk list itu. Babi, unta enggak masuk. Jadi kalau sekarang Anda membayangkan, jijik makan babi. Anda bayangkan kira-kira kalau orang lain jijik minum kencing unta, apakah itu punya hak yang sama dengan kejijikanmu memakan daging babi? Kan gitu kan? Makanya untuk membebaskan dari subjektivitas keagamaan semacam ini, saya lewat pendekatan budaya. Pendekatan budaya misalnya gini, ini sekarang ngomong bangsa kita dulu, baru kita ngomong Israel ya. Satu. Anda pernah datang ke Candi Borobudur? Pernah lihat relip-relipnya? Oh enggak, itu hanya sekilas. Biasanya gitu. Anda cari namanya relip Karma Wibangga. Itu menceritakan bagaimana makanan orang-orang Indonesia di abad 10, abad 8, abad 9 saat Borobudur dibangun.
Sapi tidak ada di sana. Sapi bukan binatang yang dimakan waktu itu. Yang ada ayam, itik, babi paling banyak. Karena waktu itu babi makanan favorit raja. Raja-raja Nusantara. Termasuk raja-raja Majapahit, Sriwijaya. Kalau pergi ke hutan yang dicari itu celeng. Saudaranya babi. Tidak pernah cari sapi. Nah ini contoh pertama. Makanya ketika Islam masuk, ya, ketika Islam masuk kemudian memperkenalkan babi tidak boleh dimakan. Orang Majapahit kaget-kaget. Loh kenapa enak kok tidak boleh dimakan? Terus itu diabadikan dalam bentuk tembang. Ya. Nulya ana wong anom sawiji. Kemudian ada seorang muda ya. Mara ngucap maring putra Cempo. Dia mengatakan kepada Sunan Ampel yang bergelar Putra Cempo, ya kan? Ya iku kurang pikire. Orang ini pikirannya enggak genap ini. Loh itu kan omongannya orang Majapahit karena apa? Keanehan yang dibawa oleh Kanjeng Sunan Ampel. Di mana anehnya? Babi gurih datanayon kodok kungkang datan binukti. Babi yang gurih dia tidak mau. Swike yang lezat dia hindari. Amile daginge mendo, ambune kang prengus. Yang dipilih itu daging kambing, baunya prengus, baunya kurang sedap. Nah, tapi tidak sampai di sini ceritanya. Ananging sang putra Cempo, tetapi Sunan Ampel, ya toh, datan duka maring bocah Mojopahit. Dia tidak marah dengan anak muda Majapahit. Sebab apa? Karena umurnya masih muda. Lare isih nem-neman. Coba. Kalau saya nembang begini kan orang lain nggak bisa marah. Loh saya cuma mengutip tembang. Kalau kamu marah sama saya itu marah kepada penulis Babat Tanah Jawi itu. Itu termasuk warisan budaya bangsa itu. Yang di sana Sunan Ampel dianggap aneh. Seaneh itulah ketika Anda belajar dari orang-orang luar kemudian masuk ke Indonesia. Budaya kita yang dulu sudah ada dianggap aneh karena kamu tidak mengenal budayamu sendiri. Ini dengan perkecualian, kalau agamamu melarang, ya jangan dimakan gitu loh. Tapi kalau orang lain yang agamanya tidak melarang, apa alasanmu makan? Ini menjelang tahun politik banyak orang jahat manggung. Di Malang ada tukang sate babi, nasi goreng babi. Namanya Bambang Priyono kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah cek sendiri. Itu digerebek sama Satpol PP, katanya moga-moga salah, yang nyuruh wali kota Malang. Karena ini mengganggu perda. Yang diganggu apanya? Kalau enggak makan ya jangan makan. Tapi yang lain ya biarkan makan. Ini kan mematikan ekonomi rakyat kecil. Coba bangsa kita ini sudah terlalu mabuk kadruniyah ini. Makanya kemudian segala sesuatu yang berbeda dihantam, tidak cocok. Padahal kalau sejarahnya, kapan babi mulai dibenci? Ya, Anda lihat kalau Anda membaca Alkitab ya, itu di tengah-tengah Alkitab antara PL dan PB, itu ada buku yang namanya Deuterokanonika. Orang Katolik itu menyebut kanon, tapi kanon kedua, Deutero, kedua kanonika, kanon. Orang Protestan tidak menyebutnya kanon, tapi menyebutnya devotional book. Kadang-kadang orang-orang Pentakosta, model Moody Press itu menyebut sebagai intertestamental book. Karena buku ini memuat sejarah Israel yang tidak dimuat dalam Perjanjian Lama. Perjanjian Lama kan selesai Maleakhi itu.
Lah kira-kira masa antara sebelum munculnya Roma ke Tanah Suci menjajah itu kan kosong. Itulah yang direkam dalam buku-buku itu, termasuk sumber-sumber Yahudi sendiri. Pernah orang Israel itu mengalami masa kejayaan sebelum dijajah kembali Roma. Antara tahun 164 sebelum Masehi, yang dalam seminar kemarin sudah saya singgung, sampai tahun 37 sebelum Masehi. Itulah masa dinasti Hasmonaim sebagai negara merdeka. Mula-mula hubungan antara Israel dengan bangsa lain itu baik-baik saja. Zamannya Antiochus III, enggak apa-apa. Bagi yang Yahudi, korbannya sapi, kambing, domba. Tapi bagi orang agama Yunani, korbannya babi. Bagi orang Arab, korbannya unta, itu enggak masalah. Menjadi masalah ketika terjadi Helenisasi dalam kehidupan orang Israel yang dilakukan oleh Antiochus IV Epiphanes. Itu mulai tahun 167 sebelum Masehi. Bait Allah itu dinajiskan, dewa-dewa Yunani dipasang, bahkan patungnya Zeus Olympus dipasang di atas altar bait suci. Dan itu pelecehan yang luar biasa kepada orang Yahudi. Luar biasanya lagi, kurang ajarnya lagi, daging babi dipersembahkan di depan altar Zeus. Bayangkan kalau Anda orang Yahudi apa? Makanya ada dua buku yang menarik itu ya. Kalau Anda membaca Yeshua ben Sirah, buku itu ditulis kira-kira tahun 200 sebelum Masehi, sebelum kejadian ini. Siapakah yang disebut bangsa lain? Siapakah yang disebut umat Goyim? Mereka adalah kira-kira sama-sama ciptaan Tuhan, tapi mereka memelihara hukum yang berbeda dengan hukum kita, orang Yahudi. Jadi dijamin. Tapi begitu harkat kebangsaan orang Yahudi, keagamaan orang Yahudi dilecehkan oleh Antiochus Epiphanes begitu rupa, maka mulailah pemberontakan Makabe yang dipimpin oleh Imam Matatias yang berasal dari kelompok Hasmonaim. Peperangan itu menang sampai putranya yang bernama Yudas Makabe menjadi raja Israel. Makabe itu singkatan dari bahasa Ibrani, diambil dari Keluaran pasal 15. Mika Moka Baalim Adonai. Siapakah yang seperti engkau di antara para ilah, ya Tuhan. Menanglah Israel. Makanya kalau Anda pergi ke Israel, ada kaki Dian bercabang 9, ada kaki Dian bercabang 7. Kaki Dian bercabang 9 itu munculnya pada masa Makabe. Karena apa? Mereka mau menahbiskan kembali bait suci. Bejana-bejana yang sudah dipersembahkan kepada Zeus, kepada dewa-dewa Yunani dibuang diganti. Tapi minyak zaitun hanya bertahan 1 hari, 1 malam. Padahal perayaan terjadi 8 malam. Tapi karena seluruh situasi secara politik belum bisa dikuasai, tapi karena mujizat ilahi, karena doa orang Israel saat itu, maka minyak zaitun yang hanya bertahan 1 hari bisa bertahan 8 hari, 8 malam perayaan. Lalu mereka bertanya, manakah sumber yang bisa menyalakan kaki Dian itu? Sumber itulah yang berasal dari Tuhan yang disebut Samas. Makanya ini 4, sini 4, tengah 1. Biasanya itu disebut perayaan Hanukah. Kalau ini namanya menorah, ada dalam kitab Taurat. Tapi yang Hanukah ini dalam masa transisi intertestamental ini. Sejak Antiochus Epiphanes melecehkan bait Allah dengan korban babi, maka orang Yahudi menjadi trauma dengan babi. Sejak saat itu, babi menjadi sesuatu yang mengingatkan masa-masa sulit mereka. Binatang babi itu mengingatkan bagaimana mereka dilecehkan, kehormatannya diinjak-injak. Sejak saat itu, babi itu menjadi sesuatu yang sangat menimbulkan pengalaman traumatis. Tapi tidak dengan onta, tidak dengan kelinci. Padahal baik onta, kelinci, babi sama-sama low kosher. Tapi kenapa hanya babi yang mendapatkan sesuatu yang lebih sensitif bagi perasaan orang Yahudi? Karena Antiochus Epiphanes. Nah pertanyaannya, yang benci babi sampai menutup nasi goreng babi di Malang, kan tidak ada hubungan dengan Antiochus Epiphanes. Kenapa mereka benci babi? Iya toh?
Inilah salah satu dampak apabila orang buta sejarah. Yang dilakukan hanya kata guru saya, kata ulama saya, kata pendeta saya. Pendeta itu manusia, ulama manusia, ustadz juga manusia. Ojo gampang percaya, di cross check dulu. Karena ini adalah era digital. Semua yang saya katakan ini Anda boleh tidak percaya. Tapi cross check setiap kata-kata saya. Misalnya, kenapa babi dilarang? Saya mengutip seorang filosof Yahudi dari Alexandria, lahir tahun 20 sebelum Masehi, meninggal tahun 50 setelah Masehi. Namanya Philo. Philo mengatakan apa? Saya menyebut dalam bukunya The Special Law, buku keempat. Cek sendiri. Apa katanya Philo? Babi dilarang itu karena babi adalah binatang yang paling lezat. Dari semua binatang di muka bumi, bagi yang memakannya. Nah inilah, bagi yang memakannya berarti Philo tidak makan. Tapi Philo tidak kepingin kalau orang lain makan. Bagi Philo tidak boleh kita jajan di warung babi atau makan di restoran Tionghoa atau Chinese food. Tidak boleh. Tapi dia tidak pernah melarang Chinese food. Karena orang Cina memang punya sejarah sendiri yang berbeda dengan bangsanya. Kalau etos semacam ini dilakukan. Orang Yahudi kan nggak boleh. Karena yang namanya hukim, ini hukum tanpa alasan. Modalnya hanya ketaatan. Tapi karena orang Yahudi pikirannya tidak pernah berhenti. Kenapa ya tidak boleh? Nah itu lihat masa keluaran. Mereka diminta jiwanya merdeka supaya sampai ke tanah perjanjian. Ternyata mentalnya tertinggal di Mesir. Ya toh? Biasanya mereka menyembah putra dari Dewi Hathor yang namanya adalah Happy. Makanya mereka tergoda membuat sapi, patung anak lembu emas. Mereka biasa disuguhi dengan makanan-makanan daging. Mereka bayangkan daging, kalau daging kambing saja betapa lezatnya, apalagi babi. Makanya kalau babi boleh dimakan, mungkin tidak 40 tahun, mungkin bisa 80 tahun. Karena keasikan makan babi. Kira-kira seperti, jadi semua itu bukan terjadi di ruang hampa. Semuanya ada sejarahnya. Maka kita orang-orang Kristen, silahkan kita beriman dengan teguh iman. Tapi tidak perlu kita harus ngurusi orang lain. Kecuali terpaksa. Karena urusan ini kan urusan bangsa, urusan negara, urusan masyarakat bersama. Dan yang lebih-lebih ketika iman kita disalahpahami adalah hak jawab kita untuk menyampaikan apa yang kita yakini, tidak seperti yang dituduhkan banyak orang. Dan yang ketiga, apapun perbedaan kita, kalau tidak ketemu di satu aspek teologi, kita bisa bertemu di kemanusiaan. Karena kriteria kebenaran itu dia hanya satu. Ada ortodoksia, kebenaran ajaran. Ada ortolatria, kebenaran dalam penyembahan. Karena kebenaran ajaran kan berkaitan dengan penyembahan. Yang ketiga, ortopraksia. Inilah wilayah bersama yang bisa kita uji. Dari buahnya lah kamu akan mengenal. Itu yang diberikan kepada dari ortopraksinya. Yesus memuji orang Samaria. Sekalipun dia mengatakan, kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Kami menyembah Allah yang kami kenal. Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ortodoksinya dikritik, tetapi ortopraksinya dipuji. Jadi kalau Anda tidak bisa ketemu dengan saudaramu Muslim, Hindu, Buddha, ketemulah dalam ortopraksi. Buah-buah roh, kelakuan yang baik misalnya. Kalau dengan orang Farisi, Yesus mengatakan telah duduk di atas kursi Musa. Berarti secara metodologi pengajaran, ortodoksinya betul. Tetapi kelakuannya tidak benar. Makanya kalau mereka ngajar kamu dengarkan. Tapi kalau mereka punya kelakuan jangan kamu contoh. Nah kalau saudara tidak bisa ketemu pada kebenaran ajaran, serahkanlah kepada Roh Kudus yang membimbing kepada seluruh kebenaran. Tetapi jangan jemu-jemu untuk berbuat baik, menyatakan kebaikan Kristus kepada semua orang, apapun agamanya. Inilah pesan yang disampaikan melalui sidang para rasul itu, sehingga iman kami tidak menjadi batu sandungan bagi yang lain.
Kiranya firman Tuhan itu semakin memperlengkapi kita dalam iman percaya kita, dalam mengiring Yesus Kristus sampai akhir. Saya ingin Anda bersama-sama dengan saya menyanyi satu lagu yang sudah lama. Ku mau cinta Yesus